Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami, ya Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu kami dengar, dapat kami mengerti dengan sangat baik. Sehingga setiap kami tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan berkhotbah dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Saya akan berkhotbah dengan judul Memberi Pertolongan kepada Sesama. Saya akan berkhotbah dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 dengan judul Memberi Pertolongan kepada Sesama. Demikianlah bunyinya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh janji yang telah dibuat oleh warga gereja di Korintus untuk memberikan pertolongan kepada warga gereja di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk memberikan dorongan kepada warga gereja di Korintus untuk menepati janji yang telah mereka buat. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat dorongan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada warga gereja di Korintus untuk memberikan pertolongan dengan kerelaan hati, dengan sukacita, dan tanpa paksaan. Mereka tidak perlu takut kekurangan kalau memberi, sebab Allah akan memberkati mereka yang bermurah hati di dalam memberi. Pemberian yang mereka berikan akan membuat warga gereja di Yerusalem menaikkan ucapan syukur kepada Allah, karena warga gereja di Yerusalem dapat melihat kemurahan hati yang dimiliki oleh warga gereja di Korintus di dalam hal memberi. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Paulus memberikan dorongan kepada warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Pemberian yang mereka berikan akan membuat warga gereja di Yerusalem mengucap syukur kepada Allah, karena warga gereja di Yerusalem dapat melihat kemurahan hati yang dimiliki oleh warga gereja di Korintus di dalam hal memberi. Teman-teman, sebagaimana Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama, demikian pula dengan kita. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama. Teman-teman, marilah kita memberi pertolongan pada sesama. Bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama? Apabila kita membaca ayat-ayat ini secara saksama, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kita memberi pertolongan
pertolongan kepada sesama. Yang pertama, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Dapat kita lihat dari ayat yang ke-7 bagian yang pertama. Yang kedua, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Dapat kita lihat di ayat yang ke-7 bagian yang kedua. Yang ketiga, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Dapat kita lihat dari ayat yang ke-13. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama. Teman-teman, marilah kita memberi pertolongan kepada sesama. Bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama? Yang pertama, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Mari kita melihat ayat yang ke-7 bagian yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 bagian yang pertama. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati, demikian pula dengan kita. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Kerelaan hati berbicara mengenai hati yang tulus atau ikhlas. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika kita memberi dengan rela hati, dengan hati yang tulus atau ikhlas, maka Tuhan pasti akan disenangkan. Ukuran yang dipakai oleh manusia berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia seringkali melihat bahkan mengukur setiap pemberian berdasarkan nominal atau berapa mahal pemberian tersebut. Namun Tuhan memiliki ukuran yang berbeda. Ukuran Tuhan adalah sikap hati seseorang di dalam memberi. Bagi Tuhan, sikap hati jauh lebih penting daripada tindakan yang dilakukan. Motivasi hati sangatlah penting di dalam memberi pertolongan. Kita memberi pertolongan kepada sesama bukan untuk mendapatkan balasan, bukan juga untuk mencari nama atau lain sebagainya. Tidak juga karena paksaan dari pihak manapun, namun karena kerinduan hati secara pribadi. Ketika kita memberi pertolongan kepada sesama, mungkin orang yang kita tolong tidak mengetahui motivasi hati kita di dalam melakukan hal tersebut. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu. Ia sanggup melihat sesuatu yang manusia tidak dapat untuk melihatnya. Tuhan memperhatikan sikap hati kita di dalam melakukan segala sesuatu. Pastikan bahwa ketika kita memberi pertolongan kepada sesama, kita melakukan hal tersebut didasari oleh kerelaan hati, tanpa ada sebuah tujuan yang lain untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang kita tolong, untuk mendapatkan pujian dari orang yang kita tolong, atau hal apapun. Melainkan segala sesuatu kita lakukan dilandaskan karena kerelaan hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, karena kita mengasihi Tuhan. Sikap hati adalah hal yang penting yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita melakukan segala sesuatu bagi sesama. Pastikan bahwa kita tidak hanya melakukan perbuatan yang baik, melainkan pastikan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan didasari dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44 dikisahkan di mana saat itu Yesus sedang menghadap peti persembahan. Banyak orang-orang yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan tersebut. Salah satunya adalah seorang janda miskin yang memberikan 2 dinar ke dalam peti persembahan tersebut. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka bahwa persembahan yang diberikan oleh janda miskin tersebut jauh lebih besar daripada persembahan yang diberikan oleh orang-orang lainnya yang
yang berada di tempat tersebut. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa ukuran Tuhan di dalam menilai seseorang bukan seberapa besar persembahan bahkan tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tersebut, melainkan ukuran Tuhan di dalam menilai adalah sikap hati yang dimiliki seseorang di dalam melakukan sesuatu. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama didasari oleh kerelaan hati. Teman-teman, marilah kita memberi pertolongan kepada sesama. Bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama? Yang kedua, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Mari kita melihat ayat yang ke-7 bagian yang terakhir. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 bagian yang terakhir. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Sebagaimana Allah menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita, demikian pula dengan kita. Allah juga menghendaki setiap kita untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Kita dapat memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita ketika kita menyadari bahwa segala hal yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan. Sehingga kita tidak akan merasa kehilangan ketika kita memberi. Sebab sesungguhnya pemberian yang kita berikan berasal dari Tuhan. Kita bukanlah sumber, melainkan kita adalah saluran berkat yang Tuhan percayakan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketahuilah dan sadarilah bahwa segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita semua berasal dari Tuhan, dan Tuhan mau setiap kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-27 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Orang miskin berbicara tidak hanya miskin secara materi, tetapi orang miskin yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak berdaya, artinya orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Dan Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa orang yang memberi tidak akan kekurangan. Tuhan mau setiap pemberian yang telah Ia berikan di dalam kehidupan setiap kita dialirkan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketahuilah ketika Tuhan meminta kita untuk memberikan pertolongan kepada sesama, maka Tuhan telah memperlengkapi terlebih dahulu kehidupan setiap kita. Itulah alasannya mengapa kita seharusnya memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita, karena kita memiliki sebuah kesadaran bahwa setiap hal yang kita miliki berasal daripada Tuhan, dan tugas kita hanyalah memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ketahuilah bahwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita adalah sukacita yang terbesar bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati setiap kita supaya setiap kita dapat menjadi saluran berkat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan mau setiap kita lebih banyak memberi daripada menerima. Tuhan mau setiap kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bertemu dengan seseorang, dan di dalam pertemuan tersebut ada sebuah pertanyaan yang ia tanyakan kepada saya mengenai apa itu sukacita yang sejati. Jujur, ketika saya mendengar pertanyaan tersebut, saya tidak mengetahui jawabannya. Lalu dia berkata kepada saya, kalau kamu berpikir bahwa dengan memiliki materi yang cukup berlimpah, kamu akan mengalami sukacita, kamu salah, karena hal tersebut tidak dirasakan olehnya. Kalau kamu berpikir bahwa dengan memiliki kesehatan, maka kamu akan memiliki sukacita yang sejati, kamu salah, karena hal tersebut tidak dirasakan olehnya. Pertanyaan mengenai sukacita yang sejati seringkali ia tanyakan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Namun sampai detik itu, ia masih rindu untuk mengetahui sukacita yang
sejati. Sampai pada akhirnya saya mengajak untuk berdoa bersama. Dan ketika saya berdoa bersama-sama dengannya, ada sebuah pengertian yang Tuhan berikan mengenai sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati tidak berasal dari luar, melainkan sukacita yang sejati berasal dari dalam, yaitu ketika kita menyadari bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi setiap kita yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Sebab sukacita yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara, tapi sukacita yang berasal dari Tuhan bersifat kekal. Ketika keadaan di sekitar kita berubah, seringkali sukacita yang ada di dalam diri kita pun berubah. Tetapi ketahuilah bahwa ketika kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang begitu mengasihi setiap kita yang bernama Yesus Kristus Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki sukacita yang melimpah, sukacita yang sejati. Setelah tahu mengenai sukacita yang sejati, Ia memberikan pertolongan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Melalui kisah ini saya dapat belajar bahwa Tuhan mau setiap kita belajar untuk memberi pertolongan kepada sesama didasari oleh sukacita, yaitu dengan menyadari bahwa kita adalah pribadi yang begitu dikasihi oleh Tuhan, sehingga kasih Tuhan yang kita sadari membuat kita mau bergerak untuk mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab sesungguhnya ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan, melainkan ketika kita memberi, percayalah Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, karena tujuan kita diberkati yaitu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan mau setiap kita memberi pertolongan kepada sesama didasari oleh sebuah kesadaran bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Teman-teman, marilah kita memberi pertolongan kepada sesama. Bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama? Yang ketiga, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Mari kita melihat ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Sebagaimana Rasul Paulus menghendaki warga gereja di Korintus untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati, demikian pula dengan kita. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang murah hati agar setiap kita menjadi seperti Kristus. Murah hati artinya kita memberi pertolongan kepada sesama didasarkan oleh belas kasihan. Kita tidak hanya sekedar mengetahui mengenai apa yang terjadi, tetapi kita menjadi pribadi yang mau membantu dengan apa yang dapat kita lakukan kepada sesama. Kemurahan hati tentu saja tidak selalu berbicara mengenai uang ataupun materi. Kita dapat bermurah hati dengan membagikan waktu, tenaga, bahkan apa yang kita ketahui, sehingga bisa membuat sesama jauh lebih baik dari sebelumnya. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mau setiap kita tidak menahan setiap kebaikan yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menolak untuk memberi pertolongan kepada sesama, dengan kata lain kita sedang menolak untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi pribadi yang sukar untuk memberi, melainkan marilah setiap kita menjadi pribadi yang terus belajar untuk memberi pertolongan kepada sesama didasarkan oleh kemurahan hati. Di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memintangi, Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ketika kita memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ketahuilah Tuhan yang akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan.
Dan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jika kita ingin beroleh kemurahan, maka kita pun harus bermurah hati. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37 dikisahkan mengenai seorang Samaria yang baik hati. Saat itu dikisahkan bahwa ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Namun di tengah perjalanan ia dirampok bahkan hampir meninggal. Alkitab mencatat bahwa Imam dan Lewi melihat pribadi tersebut, tetapi mereka melewatinya dari seberang jalan. Sedangkan seorang Samaria yang melihat pribadi tersebut, ia tergerak oleh belas kasihan. Ia menolong pribadi tersebut, membalut lukanya, menyirami dengan minyak dan juga anggur. Kemudian seorang Samaria tersebut membawa pribadi tersebut untuk naik ke atas keledainya, untuk membawa pribadi yang sakit tersebut ke penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya ia membawa 2 dinar dan memberikan uang tersebut kepada pemilik penginapan. Melalui kisah ini kita belajar untuk memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Sebagaimana orang Samaria memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati, demikian pula dengan kita. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul memberi pertolongan kepada sesama. Dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Marilah kita memberi pertolongan kepada sesama. Bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama? Setelah kita membaca surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 secara saksama, kita telah menemukan 3 hal bagaimana kita memberi pertolongan kepada sesama. Yang pertama, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kerelaan hati. Yang kedua, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan sukacita. Dan yang ketiga, kita memberi pertolongan kepada sesama dengan kemurahan hati. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita dan membuat setiap kita mau memberi pertolongan kepada sesama. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap kami tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, tetapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hal yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan menempatkan setiap kami tanpa sebuah kebetulan, melainkan ada maksud Tuhan di dalamnya. Tuhan, apabila ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, ajari kami ya Tuhan untuk mau menjadi alat-Mu dengan memberikan pertolongan kepada sesama. Kami tahu bahwa Tuhan telah memampukan setiap kami untuk dapat melakukannya. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, pakai kami seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.